Oke bosku, balik lagi sama gue di channel Vicung 99. Jadi gue sekarang lagi belah mesin ya. Ini yang motor gue pribadi, karena gue udah agak nggak nyaman ya di bagian krek as. Itu krek as udah gue oprek ulang, gue maksimalin lagi. Dan dari segi bearing, ini gue udah ganti juga sih, karena ini dia haus banget sih ya bosku. Nah ini aja udah sampai kecoklatan gini ya. Ini udah haus banget ya, emang karena tadinya juga lama diem si motor ini, lama diem ya, karena emang nggak dipakai, karena waktu itu peruntukan race ya bosku. Dan sekarang gua agak pakai dari segi untuk ngonten lah ya bosku, seperti itu. Jadi sekarang gua udah agak nggak nyaman, dan gua belah mesinnya bosku, dan ini udah beres untuk kemaksimalan bagian krek as dan bearing pun gue udah ganti pakai yang ori ya bosku. Ini yang ori Jepang, yang HS ya bosku, yang HXP. Nah jadi, dan juga gue ada kendala juga di bagian rasio ya bosku. Jadi gue di sini ada kendala di bagian rasio, karena di video gue yang sebelumnya itu gue ada ngecak gemuruh dan bunyi kelotok ya bosku. Nah seperti itu. Jadi bunyi gemuruh itu kayak macamnya ramai ya, ramai banget ya gemuruh. Bosku pasti tau lah, gemuruh tuh rame lah, dan gitu rame, tapi gimana ya? Ya intinya gemuruh sih, intinya gemuruh. Dan itu udah ketemu ya, untuk dari segi penyakit itu ada di bagian piston sama krek as ya bosku. Nah piston dan krek as. Jadi gua ganti sekalian untuk bearing karena udah longgar juga ya bosku. Untuk bearing dia udah longgar juga, dan yang baru pun udah gua tes dan sekarang udah gua pasang untuk bagian bearingnya ya bosku. Nah jadi, dan suara klotok itu masih ada bosku. Suara klotok itu masih ada, ternyata ada di bagian rasio ya, as rasio ini ya bosku. Nah ini asnya ya, ini asnya. Dan yang paling bermasalah tuh ada di bagian primernya bosku, rasio gigi 1 ini ya, as rasio gigi 1 ini. Nah ini paling bermasalah ya bosku gitu, karena yang udah keseringan apa ya, yang udah sering bongkar pasang ganti lah, atau yang kadang baru pertama kali ganti rasio pun pakai rasio racing atau yang standar lagi kan gitu, itu otomatis dia di sini bakal di press ya bosku. Di sini sistem penekanan. Nah dan untuk penekanan itu pasti di sini bakal apa ya, bakal muai seperti itu ya bosku. Jadi di sini bakal ngelebar. Nah karena jadi di sini tuh di bagian as gigi 2 ini, bagian as di gigi 2-nya itu dia jadi kayak macamnya apa ya, gambot lah seperti itulah. Jadi dia membesar gitu ya, karena bekas tekanan press di bagian atas ini. Karena di gigi 2 itu kalau mau diganti dia harus di press ya. Jadi dipakai plat seperti ini ya bosku, dan di sini bagian atas di press. Nah otomatis di bagian sini dia bakal membesar sih seperti itu. Makanya bunyi kelotok. Kenapa gua sedetail ini gitu ya, atau gua cari sedetail mungkin. Bunyi kelotok itu ternyata ada di bagian rasio ya bosku. Tuh, jadi mau disetel bagaimanapun kelotok dia bakal tetap ada. Karena apa? Karena perputaran as rasio primer yang gigi 1 ini dia nggak center ya bosku. Dia nggak center, dia goyang banget sih. Tuh. Karena bekas penekanan ganti rasio ya bosku, ganti gigi 2 atau ganti gigi 4 ya bosku, seperti itu. Atau gigi 5. Nah, kalau untuk ini dia gigi 5 nih bosku. Ini gigi 5. Jadi karena ditekan terus kayak kalau untuk pemasangan sih sistem tekan juga ya bosku, cuma dia dari sini ya, dari rasionya yang ditekan sama seperti ini untuk platnya, dan yang ditekan itu bagian rasionya. Jadi intinya ini bantat ya. Jadi dia jadi bantat untuk as yang di bagian gigi 2-nya ini, dia agak bantat karena bekas penekanan press pembongkaran ya bosku. Dan cara ceknya itu mudah banget sih. Cara ceknya itu mudah banget. Jadi di cara ceknya tuh ada 2 ya bosku, selain belah mesin. Jadi kalian cek di bagian luar dulu bosku, di bagian luar. Nah di sini kan dia ada stud nih. Nah di sini kan dia stud nih.
ya stud kopling ya, stud kopling. Otomatis ini kan dia bakal di sini ya, bakal di bagian tonjolan stud. Nah, kalau bosku mau ngecek dari luar untuk perkiraan gitu ya, untuk perkiraan bahwa as rasio ini dia bengkok atau enggak. Jadi kalau keadaan mesin ini masih sebendel gitu ya, masih terpasang gitu, cara ceknya gampang banget. Jadi otomatis stud itu dia masuk dari sini ya, seperti ini ya. Nah, sealnya itu ada sebelah sana, seal stud. Berarti stud masuk dari sini. Nah, jadi kalian buka bak magnet, terus kalian tarik setengah itu stud, kalian tekan ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau misalkan stud itu dia goyang atau goyangnya itu dia berputar, ya, itu kemungkinan bisa jadi bengkok. Karena si as ini dia nggak center, dia goyang berputarnya dia goyang ya bosku. Seperti itu. Makanya si stud begitu kita tekan ke bawah atau ke atas atau ke kiri atau ke kanan, dia bakal ikut muter dan goyang gitu ya. Jadi muternya tuh nggak lurus gini muter, enggak dia studnya. Jadi dia ikut muter seperti ini studnya. Nah, itu sudah dipastikan si as gigi satu itu antara bengkok atau bagian sini dia bantat ya, seperti itu. Jadi di lahar bambu sini dia nggak imbang ya, dia nggak center, makanya dia goyang. Karena ini bisa jadi kayak bantat sebelah gitu ya, seperti ini. Kayak misalkan ini kita ambil tengah, nah dan di sebelah kiri sini dia bantat, sebelah kanan dia enggak misalkan. Nah seperti itu pun bakal jadi seperti ini ya bosku goyangnya. Nah seperti ini, itu pun bakal kerasa ya dari segi pengecakan dari luar gitu ya. Makanya langsung gue bongkar dan ternyata gue teliti lagi pakai ini ya, pakai alat center. Jadi gue teliti lagi, ternyata benar ada masalah di bagian sini. Untuk di bagian asnya yang panjang alhamdulillah itu nggak ada ya, dan untuk sini pun dia nggak ada, dan ternyata masalahnya ada di sini. Jadi kita cek ya bosku. Jadi sekalian gue kasih gambaran, kalau yang bermasalah bekas presan kita ganti rasio, misalnya seperti itu ya. Gue emang ganti rasio juga sih. Gue emang suka ganti rasio. Jadi di sini mungkin udah waktunya buat ditambal ulang atau dibikin ulang ya bosku. Nah seperti ini ya bosku. Sebentar kita naikkan. Nah seperti ini ya. Sorry, ini gue pakai tangan soal pegangnya. Jadi seperti ini. Jangan lupa crankcase ditekan ya, jangan sampai goyang. Nah, kelihatan ya bosku. Jadi di bagian jarum dialnya itu dia bergerak ya. Bergeraknya pun ya nggak usah diomong lah. Jauh banget pokoknya itu. Ya pokoknya parah banget lah untuk di bagian untuk di bagian gigi dua ini ya. Jadi parah banget sih. Dan untuk di bagian rasio, jadi di situ dia gambot ya. Dia gambot, dia membesar karena bekas presan ya. Karena sering bongkar pasang sih. Jadi gua kebanyakan ganti rasio gitu ya. Nah, dan itu cara untuk mengecek bagian rasio bengkok atau enggak ya bosku, itu secara detailnya ya. Itu versi gua sendiri sih. Dan makasih udah pantengin video gua, semoga bermanfaat buat para bosku semua dan thank you.